Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah siap belajar matematika? Sudah. Siap, disiapkan untuk dalam tulisnya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa aja? Siapa aja? Siapa? Siapa? Mbak Galita, Mbak Sri, Mbak Nurma. Ada 5 orang ya. Keterangannya nggak tahu. Ada yang pulang kampung, ada yang nggak tahu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Tujuan kita belajar barisan aritmatika, yang pertama, mengetahui konsep barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke, pertama-tama masih ingatkah kamu apa itu pola bilangan? Ada yang masih ingat pola bilangan? Ada yang tahu? Mbak Siska tahu? Masih ingat nggak? Dulu ini pernah diajarkan waktu SMP. Mbak Siska masih ingat nggak? Kalau nggak ingat boleh dilempar ke temennya. Siapa yang kira-kira ingat? Siapa yang menurut Mbak Siska masih ingat? Ini apa Mas Riti pola bilangan? Bilangan yang pola kayak misalnya ada urutan bilangan ringan, bilangan kecil, bilangan lima dan lain sebagainya. Oke, sip. Yang lain masih ingat ya pola bilangan? Pola bilangan adalah bilangan-bilangan yang membentuk pola tertentu. Misalnya pola bilangan bulat, pola bilangan genap, ganjil, dan lain-lain. Nah, di sini pernahkah kalian menyimpan uang di celengan? Pernahkah kalian menyimpan uang di celengan setiap hari? Misalnya setiap hari kalian menabung 2.000 dan kalian ingin menghitung berapa jumlah tabungan setelah 10 hari. Nah, kira-kira bisa nggak kalian mengira-ngira berapa uang yang kalian kumpulkan setelah 10 hari itu? Kalau satu harinya 2.000 berarti 10 harinya berapa? 20.000. Oke, 20.000, sip, benar. Dalam contoh ini, setiap hari kalian menambah jumlah uang dengan jumlah yang sama, yaitu 2.000. Nah, ini kalian sebenarnya sedang membuat barisan bilangan, di mana selisih antara dua bilangan yang berurutan itu selalu sama, yaitu 2.000. Nah, ini adalah contoh sederhana dari barisan aritmatika. Nah, ini tadi ya. Kita lihat bahwa jumlah uang kalian pada hari pertama 2.000, hari kedua berarti 4.000, hari ketiga 6.000 dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini membentuk barisan 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, barisan ini disebut sebagai barisan aritmatika karena selisih antara setiap dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 2.000. Nah, gimana kalau kita ingin tahu berapa jumlah tabungan kalian setelah 50 hari? Apakah kita harus menghitung satu persatu? Satu persatu sampai 50 hari kemudian? Ada nggak cara yang lebih cepat? Ada. Gimana caranya? Yaitu menggunakan barisan aritmatika. Nah, untuk menghitung jumlah tabungan kalian dengan lebih cepat, kita bisa menggunakan konsep barisan aritmatika yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar bagaimana mencari suku ke N dalam sebuah barisan, serta cara menghitung jumlah dari sejumlah suku-suku pertama dalam barisan aritmatika. Lanjut, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan yang tetap yang disebut dengan beda pada suku sebelumnya. Barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap, konstan atau sama. Nah, di sini ada
aku langsung to the point. Udah. Nanti harus dijelasin. Oke, yang sudah selesai duluan, boleh presentasi di depan kelas 3 orang. Gimana hasil kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil belajar kami atau hasil diskusi kami tentang LKPD materi barisan aritmatika yang akan dijelaskan teman saya. Gantian. Yang nomor 1, tuliskan dalam bentuk barisan bilangan rangkaian kata korekati urutan dari susunan 1. Urutan 1, kedua dan ketiga urutan pesan itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Urutan kedua dan 7, urutan ketiga 10, urutan keempat 13. Hanya Yang kedua, dapatkah kalian menduga beberapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang lebih banyak? Jadi bisa ya, karena ini membentuk barisan aritmatika. Jadi dari susunan 1 sama susunan kedua kita tahu selisihnya 7 dikurangi 4, jadinya selisihnya 3. Dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, jadi UN sama dengan A plus N min 1B. A nya tadi adalah 4, jadi 4 ditambah N min 1, B nya 3. Jadi UN sama dengan 4 plus ini dikali 3N min 3. 4 dikurangi 3 adalah 1, jadi rumus UN untuk mencari susunan yang lebih banyak adalah 3N plus 1. Nah di sini kita memberi contoh U5. Jadi kita masukkan aja 3N plus 1. Jadi N nya adalah 5, kita tinggal kali 3 dikali 5 plus 1, 15 ditambah 1 adalah 16. Kalinya masih. Selanjutnya yaitu ada masalah yang kedua. Pada bulan Januari 2020, Abimanyu menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya, Abimanyu menabung sebesar 300.000. 450 600. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2020. Berapa besar Abimanyu menabung pada bulan Desember? Nah, karena kita sudah tahu pada bulan Januari itu menabungnya 150.000 dan itu kita bagikan untuk 150.000 dan untuk 2-nya 300.000. Kita mencari beda terlebih dahulu dengan mengurangi untuk 2 dikurangi 1, yaitu 300.000 dikurangi 150.000 sama dengan 150.000. Jadi kita sudah tahu B-nya itu 150.000 dan di rumus tadi kalau sudah diketahui A sama B-nya bisa langsung ke rumus A plus N 1 dikali B, karena ini Desember itu bulan ke-12, jadi kita ibaratkan Desember itu 12. Untuk mencari 12 sama dengan A plus 11 B, kita masukkan rumus A-nya 300 tambah 11 kali B-nya 150, jadi ini 300 tambah 1 juta 150 sama dengan 1.950.000. Nah, karena kita sudah menjawab ini, masalah itu adalah masalah yang terkait dengan barisan aritmatika. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki data selisih yang sama. Berdasarkan kesimpulan yang telah kalian buat, berikanlah 3 contoh barisan aritmatika. Di sini kita contohnya yaitu yang pertama, ketika ada kursi di bioskop. Ya, paling kursinya Mas. Itu kan biasanya bertingkat. Terus yang kedua itu kita yaitu menghitung tabungan hibah, karena kan katanya ini kan contoh, jadi tadi ada kan gitu, jadi kita menghitung hibah, misalkan per bulannya itu Membayar 400.000. ya dan ada bunganya 5%. Dan yang ketiga yaitu menghitung pajak motor per tahun. Misalkan per tahunnya itu 5%, jadi kita hitung 5 tahun ke depan kita bayar berapa. Jadi itu terima kasih. Sama-sama, makasih Mas Riki. Untuk dulu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah mengerjakan APBD ya? Sudah Bu. Tidak terasa kita mau di
satu kalian. Oke. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan membahas tentang deret aritmatika. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oh iya, tadi untuk kelompok yang sudah